Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Dinda Tirik Waswadewi dari Prodi Pemasaran Digital kelas B dengan NIM 17144230023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya dari pertanyaan mengenai 8 pilar pengembangan diri untuk tugas personal development. Penerapan dari beberapa prinsip dasar pengembangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membuat rencana jangka panjang, spesifik dan achievable, di mana kita sebagai mahasiswa bisa menetapkan tujuan dalam per semester itu, diukurnya dalam mencapai target mata kuliah itu ingin bagaimana rencananya, seperti target nilai minimumnya untuk setiap mata kuliah bagaimana, dan juga mempertimbangkan beberapa kegiatan belajar mandiri di perpus untuk meningkatkan pengetahuan dari mata kuliah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dalam diri kita untuk setiap bidang yang kita minati, di mana kita harus menyadari bahwa kekuatan kita itu apakah mengenai kreativitas ataupun seperti komunikasi atau hal-hal yang berbau olahraga, dan juga kita bisa fokus mengembangkan kemampuan tersebut dengan bisa melakukan latihan setiap hari untuk meningkatkan skill tersebut. Yang ketiga itu melakukan upaya dalam mencapai tujuan jangka pendek yang realistis, yang dimana kalau kita ingin meningkatkan kesehatan fisik kita harus menetapkan target olahraga dalam sehari itu mau berapa menit atau berapa jam, dan untuk berapa kali dalam seminggunya itu harus ditetapkan biar kita bisa tahu dan tidak terbebani oleh tersebut. Terus bersyukur kepada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sebelum tidur bisa menulis sebuah 3 hal positif yang terjadi di hari itu di buku atau di notes. Dan yang selanjutnya itu minum air putih yang secukupnya, di mana kita bisa minum 8 gelas air putih setiap hari dengan membawa botol minum ke tempat apapun dimanapun, agar menjaga cairan tubuh kita untuk terhidrasi dengan baik. Selain itu kita bisa makan makanan yang masih real food, yang tidak diolah makanan yang olahannya itu masih berbentuk asli, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Setiap malam kita bisa membaca buku dengan meluangkan waktu seperti cukup 5 menit atau 10 menit, ataupun 10 halaman novel tentang pengembangan diri atau novel yang kita sukai, dengan membantu relaksasi dan menambah wawasan. Selain itu kita bisa menonton video motivasi TED Talks, yang dimana TED Talks itu sebuah video motivasi yang berdurasi 30 menit, dan ternyata video tersebut bisa memberikan inspirasi dan ide-ide baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari 8 prinsip yang paling relevan dengan tantangan yang sedang saya hadapi yaitu dengan membaca buku ataupun novel, karena menurut saya itu bisa mengurangi stres yang sedang saya alami, dan juga sekaligus meningkatkan daya fokus dan daya ingat saya dalam melakukan sesuatu. Karena ternyata membaca buku itu saya bisa mengingat salah satu dialog atau quotes yang bermanfaat dan bisa mempengaruhi dalam penyelesaian tantangan yang saya hadapi. Dalam video dijelaskan pentingnya disiplin diri sebagai salah satu pilar pengembangan diri. Di sini saya akan membuat rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri di berbagai aspek kehidupan. Misalnya untuk weekday atau Senin sampai Kamis, saya ada rencana setiap paginya itu melakukan olahraga selama 1 jam. Setelah itu menyelesaikan job desk saya seperti menyapu atau menyiapkan bahan untuk masakan siang. Terus saya setelah itu bersih-bersih dan berangkat ke kampus naik Transjakarta. Selain itu saya di kampus itu belajar secara mandiri di perpus ataupun mengikuti kelas online atau offline. Setelah itu untuk sorenya ya saya pulang naik Transjakarta juga, dan saya malamnya itu bersih-bersih dan juga melakukan me time, yaitu dengan membaca novel, buku, atau menonton film, dan juga mengerjakan tugas yang
sekiranya mepet atau dekat-dekat waktu. Dan juga untuk weekendnya saya itu pagi-pagi sekali juga olahraga selama 1 jam, dan juga beres-beres kamar ataupun rumah. Dan juga saya kan mengikuti rapat organisasi setiap weekend, yang dimana siang sampai sore saya mengikuti rapat tersebut, sehingga sore hari saya juga langsung pulang ke rumah naik Transjakarta. Setelah itu saya sampai di rumah, saya bersih-bersih eee, ke kamar mandi, dan juga setelah itu melakukan me time dengan membaca buku atau menonton film, atau bisa mengerjakan kalau ada tugas juga. Saya sering kali mengerjakan atau menyicil tugas saya. Bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri seperti yang disebutkan dalam video, dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan saya. Dan pengaturan dan prioritas itu membantu untuk mengembangkan diri saya dalam hal efisiensi dan produktivitas kegiatan, sehingga dapat memaksimalkan waktu untuk mencapai hasil yang akan kita capai, dan juga mencegah terpecahnya konsentrasi kita. Terkadang kalau kita tidak ada pengaturan tersebut, kita akan bingung dan ternyata kagok, ternyata ada beberapa hal yang belum kita kerjakan. Dan contoh nyata, saya itu mempunyai aplikasi yang matriks prioritas dan non prioritas, yang dimana ada yang mendesak, tidak mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting, yang dimana di situ saya yang mendesak dan penting itu terkadang mengerjakan tugas dan belajar. Dan juga untuk penting tapi tidak mendesak seperti menyicil untuk isi esai lomba saya, dan juga selain itu menyelesaikan pekerjaan atau berberes rumah dan membantu orang tua. Selain itu, yang penting dan tidak mendesak juga itu mengikuti rapat organisasi dan menyelesaikan job desk dari divisi yang saya pegang. Cara untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang dengan menetapkan tujuan yang spesifik yang dapat dicapai, realistis, relevan, dan ada jangka waktunya. Dan juga mungkin bisa mencatat beberapa hal yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan di jurnal ataupun di notes. Dan 2 strategi yang dapat dipelajari untuk tetap termotivasi, yaitu bisa bersyukur dan apresiasi diri karena telah konsisten dalam penerapan prinsip tersebut, atau juga bisa menerapkan reward yang seperti melakukan kegiatan yang kita senangi setelah berhasil konsisten, atau membeli suatu barang yang kita wishlistin untuk menyenangi diri kita agar tetap konsisten. Penerapan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam mencapai tujuan jangka panjang ini membantu kita untuk fokus dan konsisten pada proses, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga menciptakan kualitas hasil yang sesuai dengan keinginan kita, serta bisa memotivasi diri kita untuk mendorong usaha penerapan tersebut. Walaupun hanya sedikit pada kemajuan, pasti itu sangat bermanfaat untuk kita, karena pastinya kalau kita sudah melakukan hal tersebut yang sesuai dengan keinginan kita, kita pasti termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut.